Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Citra dalam materi IPS, dan kali ini kita lanjutkan lagi ke modul 3. Nah, modul 3 di sini adalah modul final atau modul terakhir untuk di kelas 7. Jadi nanti kita akan melakukan pembelajaran lagi melalui buku-buku atau referensi-referensi yang lainnya. Nah, di sini seperti yang saya bagikan kemarin di modul 3, saya sudah membagikan ke panjenengan semua untuk dipelajari, dan kemudian terima kasih untuk yang sudah menyelesaikan tugas kuisis yang sudah saya berikan. Nah, untuk hari ini kita akan ulang lagi di modul 3 dengan judul modulnya adalah bersahabat menuju prestasi. Nah, di sini ada tiga unit. Ada 3 unit. Yang pertama adalah unit Aku, Keluarga, dan Masyarakat. Yang kedua unit 2 ada mengintip lembaga sosial di sekeliling. Yang ketiga unit 3 organisasi pilihanku. Gitu, ge. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang Aku, Keluarga, dan Masyarakat. Di sini kita akan banyak belajar tentang interaksi sosial. Seperti yang kita lihat di sini, yang namanya interaksi sosial itu seperti gambar di sini. Ini adalah kafe yang selama ini kita pernah lihat, banyak sekali kafe-kafe ada di mana saja. Anda jalan kemanapun pasti akan melihat kafe-kafe itu, mau itu sudah kafe yang sudah besar ataupun kafe-kafe kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan. Semua orang menyebutnya dengan nama kafe. Sebenarnya apa sih kafe itu? Kafe hanyalah tempat untuk orang-orang berinteraksi atau berkumpul, meskipun hanya untuk sekedar makan makanan ringan, ataupun hanya untuk saling berbicara atau berkomunikasi, atau saling temu kangen dengan teman yang sudah lama tidak di teman yang sudah lama tidak bertemu, maksud saya. Nah, ini contohnya adalah contoh kebutuhan manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui naluri gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi naluri kita sebagai manusia itu ya hidupnya bersama dengan orang lain. Tidak bisa kita hidup dengan diri kita sendiri. Kita kembali ke modulnya interaksi sosial. Di sini ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia yang dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, misalnya sandang, pangan, papan, kebutuhan akan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengertian interaksi sosial itu ya hubungan kita sebagai manusia atau kita sebagai individu dengan semua hal yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam kehidupan kita. Disitulah kita membutuhkan hubungan atau kerjasama yang bisa dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Nah, di sini setelah di pengertian interaksi sosial pasti ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat interaksi sosial itu yang pertama, adanya kontak sosial. Pasti tidak mungkin kita membutuhkan interaksi sosial atau berhubungan dengan orang lain tanpa adanya kontak sosial. Jadi kontak sosial itu memiliki arti menyentuh secara bersama-sama. Kontak juga dapat berupa senyuman. Kontak sosial memiliki sifat primer dan sekunder. Jadi di sini yang namanya kontak sosial ya ketika kita bertemu dengan orang kita akan menyapa, atau ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal pun kita masih bisa tersenyum. Nah, itu sudah menjadi salah satu contoh kontak sosial. Kemudian adanya komunikasi sosial. Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh satu orang kemudian ditanggapilah oleh orang lain dengan memberi reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Jadi kita menyampaikan sesuatu hal, kita sampaikanlah ke orang lain, dan orang lain itu tadi akan memberikan reaksi terhadap pesan yang kita sampaikan tadi. Di sini komunikasi itu dapat bersifat positif dengan terjalinnya kerjasama antar pelaku komunikasi. Kerjasama tersebut terjalin dikarenakan masing-masing pelaku komunikasi dapat saling memahami maksud dan tujuan pihak lain. Jadi kalau yang namanya komunikasi bersifat positif itu akan terjalin kerjasama antar pelaku komunikasi. Kerjasamanya itu terjalin karena sama-sama pelaku dapat saling memahami maksud dan tujuan.
Contoh sederhananya adalah ketika kita berbelanja ke pasar, ke penjual buah misalnya. Nah, kita menyampaikan pesan bahwa kita membutuhkan buah mangga. Kemudian si penjual itu, oh iya buah mangga harganya sekilo segini ibu, gini, rasanya yang manis yang ini rasanya seperti ini, harganya segini. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi yang bersifat positif, karena saling memahami tujuan dan maksud dari pihak lainnya. Sebaliknya, ada juga komunikasi yang dapat bersifat negatif, karena pelaku komunikasi tidak dapat saling memahami maksud dan tujuan yang berujung pada pertentangan atau perkelahian. Misal, kita menyampaikan hal yang ternyata hal itu membuat seseorang atau orang lain itu merasa tersinggung. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran nih. Itu adalah maksud komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi itu yang dimaksud dengan komunikasi bersifat negatif, karena pada akhirnya akan terjadi pertentangan atau perkelahian. Itu. Nah, interaksi sosial sendiri berupa hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompoknya. Hubungan melalui kontak sosial dan komunikasi, baik secara fisik atau non fisik, dengan telepon, SMS dan lain-lain. Nah, di sini ketika kita melakukan hubungan kontak sosial dan komunikasi, kita tidak harus, kalau zaman sekarang kita tidak harus saling berinteraksi, bertemu atau bertatap muka, tapi kita bisa melalui media handphone atau laptop atau sosial media, misalnya lewat Instagram, lewat WA, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Antara lain sugesti. Apa sih sugesti itu? Sugesti yaitu pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sugesti dapat berupa pengaruh psikis yang berasal dari diri seseorang karena adanya keyakinan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai, baik itu melalui informasi atau nasihat yang diberikan. Faktor-faktor yang menyebabkan sugesti mudah diterima antara lain, yang pertama, pemberi sugesti memiliki keahlian di bidangnya. Yang kedua, sebagian besar anggota masyarakat telah menerima pendapat tersebut. Yang ketiga, tidak mampu berpikir dengan baik dalam proses sugesti sehingga sugesti akan diterima tanpa pikir panjang. Yang keempat, kondisi bingung dan bimbang yang dialami seseorang akibat dari pikiran yang terpecah belah sehingga mudah baginya untuk tersugesti. Ingat ya, di sini saya membahas tentang sugesti. Sugesti, diulang lagi, sugesti yaitu pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain. Sugesti dapat berupa pengaruh psikis yang berasal dalam diri seseorang karena adanya keyakinan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai, baik itu melalui informasi atau nasihat yang diberikan. Itu sugesti namanya. Jadi nanti tugasnya berhubungan dengan ini, silakan disimak baik-baik ya sampai akhir kegiatan. Kemudian ada juga faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi sosial. Yang kedua adalah imitasi. Imitasi yaitu tindakan seseorang dalam meniru sikap, penampilan dan gaya hidup orang lain yang bersifat sementara. Nah, di sini tuh jadi seseorang itu meniru sikap, penampilan dan gaya hidup orang lain. Saya bisa memberikan contoh, tapi nanti ini akan kita jadikan sebagai tugas. Kemudian kita lanjut lagi ke identifikasi, yaitu proses meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain yang bersifat permanen. Jadi kalau identifikasi itu dia meniru gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain yang sifatnya permanen. Identifikasi merupakan proses imitasi yang sudah sangat mendalam dan membentuk kepribadian seseorang. Jadi kalau imitasi itu kita meniru sikap, sifat, dan karakter ataupun cara berpakaian itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau identifikasi itu sudah imitasinya sudah sangat mendalam dan itu jadi membentuk kepribadian seseorang dari proses meniru tadi itu, dari identifikasi tadi itu. Nah, kalau simpati berikutnya yaitu proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik dengan orang lain. Proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik dengan
orang lain. Ketertarikan tersebut didasari oleh keinginan untuk memahami perasaan pihak lain ataupun bekerja sama dengannya. Kemudian empati, yaitu proses larutnya perasaan seseorang terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Empati membuat seseorang itu memposisikan dirinya sebagai orang lain. Yang berikutnya adalah motivasi, yaitu pengaruh yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, seorang individu terhadap kelompok atau suatu kelompok terhadap kelompok lain. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan yang rasional. Berbeda dengan sugesti yang mendorong seseorang menerima sugesti menjadi kurang rasional. Jadi kalau motivasi itu kita memberikan motivasi, kita memberikan dorongan orang itu untuk melakukan perbuatan yang masuk akal atau yang rasional. Berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti tadi itu mau atau tidak, seseorang yang sudah menerima sugesti jadinya oh betul kok yang dia omongkan, kita tidak berpikir secara rasional. Begitu nggih. Nah, ini tugas Anda adalah di sini ada faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial apakah di sini deskripsinya? Termasuk dalam sugesti, ataukah imitasi, ataukah identifikasi, atau simpati, atau empati, atau motivasi. Anda masukkan di sini tugasnya. Ini ada gambar, ada orang tua, ada ibu dan ada anak yang sedang melihat laptop di sini. Anda bisa lihat di sini. Jadi deskripsinya adalah apakah yang dilakukan dua orang ini termasuk ke sugesti atau imitasi atau identifikasi, simpati, empati atau motivasi. Nah, kalau yang di sini faktor apa yang menjadi dasar proses interaksi? Faktor apa nih dari sini? Aku pengen beli Magnum, aku juga. Nah, ketika ada orang yang ini, faktor apa yang menjadi dasar proses interaksinya ada di sini. Nanti jenengan isi di sini. Tulis di buku, tulis jenengan untuk pembahasan yang ini. Jadi ini soalnya ya. Berikutnya, nah nih faktor interaksi sosial apa nih? Yang ini dua orang yang berbeda tapi dengan gaya baju, gaya rambut, gaya baju dan senyumnya yang hampir sama. Masukkanlah deskripsi di sini. Kemudian yang ini ada faktor apa yang menjadi dasar proses interaksi? Sama juga dengan nomor 5 dan nomor 6. Jadi jawabannya Anda bisa memasukkan dari faktor-faktor yang melatar belakangi berlangsungnya suatu proses interaksi. Sampai sini paham nggih? Jadi di sini adalah soalnya, jangan lihat gambarnya, jangan lihat percakapannya, kemudian Anda masukkan ini deskripsinya masuk ke sugestika atau faktor internal masuk ke imitasi kah, masuk identifikasi, simpati, empati, atau motivasi. Untuk Anda yang tidak paham, monggo nanti bisa japri ke nomor WA saya. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang berikutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ciri-cirinya ada jumlah pelaku lebih dari seorang, biasanya 2 orang atau lebih. Tentu saja yang namanya interaksi sosial tidak hanya sendiri, tapi minimal ada 2 orang, diri kita dan orang lain. Kemudian berlangsung timbal balik. Yang dinamakan berlangsung timbal balik itu ada ya timbal baliknya. Ketika saya ngomong, berikutnya Anda bertanya, atau ketika saya memberikan tugas Anda bertanya, mengumpulkan tugas, itu namanya ada timbal balik dari yang kita lakukan interaksi sosial tadi. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku. Jadi ciri-ciri interaksi sosial yang ketiga itu ya adanya komunikasi tadi. Kalau tidak ada komunikasi, ya berarti itu bukan termasuk ciri-ciri interaksi sosial karena tidak adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini seperti yang saya sebutkan tadi, komunikasi bisa melalui bertatap muka atau komunikasi secara langsung, ataupun komunikasinya melalui secara online atau melalui media sosial atau melalui alat komunikasi yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, contoh ketika saya
memberikan pembelajaran IPS kepada panjenengan semuanya, berarti tujuan kita saya berbagi ilmu dengan panjenengan dan panjenengan juga tujuannya untuk mengerti ilmu yang saya berikan kepada panjenengan semua. Itu nggih. Nah, kemudian aturan berinteraksi itu sendiri ada 3 bagian: ruang, waktu, gerak sikap tubuh. Nah, di sini dalam kajian sosiologis ada beberapa aturan mengenai interaksi sosial yang berbeda dengan faktor yang mempengaruhi interaksi yang telah kita bahas di muka. Karp dan Yoles tahun 1979 menyatakan 3 jenis aturan dalam interaksi sosial, yaitu aturan mengenai ruang, waktu, dan gerak tubuh. Yang pertama kita bahas adalah aturan mengenai ruang. Karp dan Yoles mendasarkan teorinya pada karya Edward T. Hall mengenai konsep jarak sosial. Menurut Hall, dalam situasi sosial orang cenderung menggunakan 4 macam jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Jarak intim sekitar 0,45 cm. Nah, di sini contohnya 2 orang yang melakukan olahraga jarak dekat seperti sumo dan gulat. Apabila seseorang terpaksa berada dalam jarak intim seperti dalam bis atau kereta api yang mendesak, ia akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kontak tubuh dan kontak pandangan mata dengan orang di sekitarnya. Kemudian ada jarak pribadi, jaraknya sekitar 45 cm sampai 1,22 meter. Nah, ini misalnya contohnya sudah ada seperti suami istri dan atau ibu dan anak. Kemudian jarak sosial itu contohnya interaksi di dalam pertemuan santai dengan teman, guru, dan lain-lainnya. Jadi tidak saling menyentuh. Kita bisa berbicara secara wajar tapi tidak saling menyentuh. Contohnya ya interaksi antara guru atau teman. Jarak publik umumnya digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum seperti politisi dan artis. Semakin besar jarak, semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan. Betul, jadi bisa membayangkan ketika kita jumpa artis, berarti kan dengan orang yang banyak, dan artis tuh pakai mic supaya suaranya terdengar dengan jelas sampai ke belakang-belakang. Nah, itu jaraknya di atas 3,66 meter. Yang berikutnya, yang B adalah aturan mengenai waktu. Setiap masyarakat memiliki makna sendiri tentang waktu yang mengatur interaksi seseorang dengan orang lain. Misalnya, pada suatu masyarakat tertentu dikenal adanya istilah jam karet. Bagi mereka, keterlambatan kedatangan bis, pesawat, atau kereta api menjadi hal yang biasa. Namun apabila kondisi ini terjadi di negara maju, banyak aktivitas orang menjadi terganggu. Betul sekali. Misal kita janjiannya jam 7, ternyata datangnya jam 8. Nah, itu akan mengganggu sekali karena harusnya waktu 1 jam tadi kita sudah dapat obrolan, atau kita sudah dapat materi, atau kita sudah dapat yang kita mau. Nah, ternyata karena molor tadi waktunya, jadinya terbuang sia-sia waktu itu tadi. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya di negara-negara maju atau negara-negara yang super sibuk, itu akan menjadi mengganggu sekali. Yang harusnya bisnya datang jam 6 nih terlambat, otomatis semuanya jadi kacau dan itu mengganggu aktivitas banyak orang. Aturan mengenai gerak tubuh. Komunikasi nonverbal tanpa menggunakan bahasa lisan maupun tulisan merupakan bentuk komunikasi pertama bagi manusia. Pakai bahasa tubuh atau gerak tubuh. Komunikasi ini terkadang disadari atau tidak digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan dalam interaksinya dengan orang lain. Contohnya memicikkan mata, menjulurkan lidah, mengangkat bahu, membungkukkan badan, menganggukkan kepala, mengerutkan dahi, mengangkat ibu jari, dan lainnya. Namun demikian, makna komunikasi ini bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal hanya efektif dilakukan dalam interaksi antar anggota masyarakat yang memiliki pemaknaan yang sama terhadap gerak-gerakan tersebut. Jadi misal nih, kalau kita berbicara dengan orang biasa, maksudnya orang normal pada umumnya, kita memberikan jempol, berarti itu oh ya bagus. Tapi belum tentu ketika kita berbicara dengan orang yang tunarungu, dengan ada pengertian sendiri. Jempol ini belum tentu dengan artian oh bagus, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal,
Misal kita ngobrol nih dengan orang, nah kita ngangguk berarti orang itu oh iya, yang dimaksud dia iya. Tapi untuk orang yang tunanetra, otomatis ketika kita mengangguk, orang tidak mengerti, dia tidak mengerti dengan bahasa kita. Nah, itulah yang dimaksud komunikasi nonverbal itu efektif dilakukan dalam interaksi antar anggota masyarakat yang memiliki pemaknaan yang sama terhadap gerakan tersebut. Kemudian lanjut lagi, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, proses yang asosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Yang pertama kerjasama. Tiap individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga mereka sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka keteraturan sosial akan terbentuk. Faktor penguat kerjasama yaitu adanya kesamaan tujuan, adanya ancaman atau rintangan dari luar, dan mencari keuntungan. Ada 5 bentuk kerjasama menurut James D. Thompson dan William J. McEwan. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Koalisi yaitu penyatuan 2 kelompok atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan ingin cepat mencapainya bersama-sama. Kooptasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari konflik dalam organisasi yang sudah stabil. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian atau tawar-menawar mengenai pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih guna memberi keuntungan yang adil pada semua pihak yang bekerja sama. Yang E, joint venture yaitu kerjasama antara 2 belah pihak dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Itu yang kerjasama. Jadi yang namanya kerjasama yang bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, diantaranya yang itu tadi bentuk kerjasamanya ada 5 tadi itu: kerukunan, koalisi, kooptasi, bargaining, joint venture. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Akomodasi bertujuan agar tercipta keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk akomodasinya sebagai berikut, banyak sekali nih. Ada koersi atau pemaksaan, kompromi, arbitrasi, meditasi, toleransi, dan sebagainya ini. Kemudian asimilasi. Asimilasi di sini adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi kedua pihak. Akomodasi kedua pihak. Begitu. Kemudian lanjut lagi yang keempat, akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Kemudian kalau yang tadi kan bentuk-bentuk interaksi itu yang A, proses-proses asosiatif. Nah sekarang yang B, proses-proses yang disosiatif. Itu kompetisi atau disebut juga dengan persaingan. Merupakan suatu proses sosial ketika ada 2 pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontroversi adalah sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontroversi terjadi akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat.
Yang berikutnya adalah konflik atau pertentangan. Pertentangan yaitu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika ada salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Konflik berasal dari bahasa Latin confligere yang berarti memukul. Nah, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, panjenengan bisa japri saya. Kalau ada yang kurang jelas juga jenengan bisa japri saya. Kemudian untuk tugasnya adalah yang tadi itu. Ini di halaman 4. Anda menuliskan deskripsinya tentang gambar-gambar yang ada di samping ini. Dan tugas berikutnya adalah silakan mencari pengertian dari koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, toleransi, konversi, konsiliasi, stalemet, adjudikasi, segregasi, eliminasi, subjugasi atau dominasi, keputusan masyarakat, persetujuan minoritas, gencatan senjata, displacement, dan kerukunan. Itu tugasnya, tugas yang nanti akan jenengan berikan ke saya atau jenengan kirimkan ke saya. Itu tugasnya. Ada 2. Jadi yang pertama adalah di halaman 4 tadi jenengan menjelaskan tentang gambar ini masuk ke dalam faktor apa, dan yang kedua Anda mencari pengertian-pengertian dari bentuk-bentuk akomodasi. Begitu nggih. Sampai sini semoga Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan tetap semangat belajarnya. Semoga mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak mengerti seperti tadi yang saya sampaikan, dengan bisa menghubungi saya melalui nomor pribadi saya. Begitu untuk pembelajaran hari ini. Sepertinya cukup, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.